Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Samad, jurusan Akidah Filsafat Islam 2, AFI 2, NIM 3010119045, UIN Alauddin Makassar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi sesuai pemahaman saya, dan saya mengambil materi terkait dengan Pancasila. Saya mengambil materi Pancasila ini karena menurut saya materi ini sangat aspiratif atau menarik untuk saya bahas. Menurut saya, Pancasila itu ialah suatu dasar negara kita yang tidak ada tandingannya. Kalau peran dan nilainya dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang bangsa yang bernegara. Saran saya, sebagai seorang umat yang beragama, khususnya Pancasila dengan umat agama Islam, ya saya kaitkan dengan umat agama Islam, sadarlah bahwa kita tidak bisa menomorsatukan bahwa Pancasila itu ialah pedoman hidup misalnya, karena pedoman hidup kita sebagai umat Islam ialah Al-Quran dan hadis. Nah, apa hubungannya dengan Pancasila? Al-Quran dan hadis itu jika kita kaitkan dalam nilai-nilai Pancasila, pasti akan lahir nilai-nilai yang teratur dan adil. Misalnya, meningkatkan ketakwaan, menghormati HAM, mengakui keberagaman atau keberadaan yang ada di Indonesia ini, dapat juga membangun lembaga yang beraspiratif, dan yang kelima dapat menghormati atau meneladani keadilan. Ya, intinya begini. Contoh kecil misalnya, kalau kita menghormati HAM asasi manusia, pasti tiada lagi kayak keributan atau pembunuhan atau yang tidak adil. Tapi masyarakat Indonesia sekarang inilah itu tidak sesuai dengan Pancasila. Karena mengapa ada yang seenaknya dihukum hanya 1 tahun, padahal dia melakukan kejahatan kayak seperti hampir membunuh orang, dan seperti contoh kecil juga yaitu salam Pancasila. Nah, itu seakan-akan dia tidak menghormati sila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita tuh harus saling menghargai lah secara umat beragama, sesama beragama lah. Maksud saya seperti itu. Dan kalau mengakui keberagaman itu, misalnya kita menjelek-jelekkan atau mengotori tempat tersebut, dan kita istilahnya begitu, ketika kita tidak kaitkan Al-Quran dan hadis di dalamnya, ya campur aduk, hancur berantakan kalau kita nggak yakin. Nah, dan kritik saya, jangan jadikan Pancasila itu sebagai alat nomor 1, tetapi kita harus pahami betul peran dan nilainya Pancasila tersebut, dan jangan lupa kaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Insya Allah semuanya akan aman dan tentram ketika kita kaitkan Al-Quran dan hadis dan Pancasila. Karena bagaimanapun kita adalah umat yang beragama, yang taat kepada Tuhan, dan juga kita sebagai bangsa Indonesia yang taat akan dan wajib akan meneladani kelima sila Pancasila ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahpahaman, karena saya menyampaikan materi ini sesuai betul-betul apa yang saya paham, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.